Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kita kembali lagi di mata kuliah Hongyaku 1 ya. Eh, dalam mata kuliah ini kita coba mengembangkan diri dalam hal penerjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dan di sini kita juga punya, maksudnya kalian punya latar belakang yang bermacam-macam ya. Jadi masuk ke Unsada juga dengan motivasi yang macam-macam, dengan kondisi pembelajaran bahasa Jepang yang macam-macam. Ada yang dari nol, ada yang dari udah jauh ya, ada yang udah setengah baru udah mulai-mulai gitu, udah mulai belajar terus masuk gitu ya. Ada juga yang udah jauh banget ya sampai nggak tahu jalan pulang. Ya, jadi macam-macam dan saya sangat memahami kondisi itu. Jadi kalau misalnya kalian menyerap mata kuliah itu ya, penyerapannya atau persepsinya atau sudut pandangnya itu pasti bisa jadi macam-macam ya. Jadi cara merespon terhadap kuliah ini juga entah respon dalam bentuk perkataan, respon dalam bentuk menyauti komentar saya atau menjawab pertanyaan saya, itu juga pasti bermacam-macam ya. Jadi enggak, dan itu enggak apa-apa gitu loh. Mungkin ada dari kalian yang kalau mau tanya, ini dugaan saya sih, dugaan yang berasal dari eh, cerita mahasiswa, terus pengalaman dulu saya sebagai mahasiswa. Jadi mungkin ada pengalaman pribadi juga ya. Dari kalian yang ketika mau bertanya tuh, pertanyaan saya pasti pertanyaan noob banget nih, pertanyaan newbie gitu ya, pertanyaan yang dasar banget, jadi ngapain saya tanya, malu gitu ya. Pasti ada yang, mungkin ada yang begitu ya, bukan pasti. Nah itu saya berharap tidak perlu merasa ragu ketika kalian ingin bertanya ya, karena kita di sini bukan saya saja yang harus, kedengaran suara ayam, jadi bukan saya aja yang harus mengerti kondisi kelas ini ya, tapi semua yang ada di sini itu harus paham bahwa kita semua tuh nggak sama. Ya iyalah, ya iyalah nggak sama ya. Lahirnya juga dari perut ibu yang berbeda ya, terus latar belakang kita juga, lingkungan kita juga beda. Ayamnya lagi sehat banget nih hari ini ya. Jadi bisa macam-macam dan itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya mohon kepada semua mahasiswa bisa memahami itu ya, memahami kondisinya gitu ya, memahami kondisi kelasnya gitu, dan bisa saling berkolaborasi dalam kondisi itu. Yaitu itu kondisi belajar yang paling ideal sih ya. Sebentar saya bikin ayamnya di jauh ya. Oke, jadi berharap bisa semua bisa paham kondisi itu ya, jadi enggak apa namanya, bisa saling support. Terus kemarin UTS itu kalian sudah menerjemahkan ini ya, apa tuh, ada yang masih ingat atau sudah lupa? Trauma ya. Oke, okay. Kotak pos. Kotak pos ya, jadi saya sudah lihat dan saya sudah nilai ya. Kalau misalnya nanti kalau ada yang keberatan dengan hasil penilaian saya, ya gimana sih sensei nilainya, penasaran. Kok saya nilainya kayak gini? Maksudnya apa sensei gitu. Misalnya ada yang mau komplain, silakan ya, boleh banget ya, bisa ngobrol. Apa namanya? Eh, Bisa, saya sih nggak terlalu pusingin masalah nilai. Saya ngasih penilaian yang nggak terlalu banyak variasi karena cara mengerjakannya itu saya pikir sudah jauh lebih apa ya, ramah dengan kondisi kalian ya, kondisi apapun itu bisa mengerjakan tugasnya untuk UTS itu dengan kemampuan kalian masing-masing gitu, dan ada sesi diskusinya juga, jadi berharap dari situ kalian bisa sama-sama berpikir ya, menyadari betapa sulitnya untuk meraih satu hasil terjemahan itu memang sulit, dan kadang nggak sama persepsinya, nggak sama
cara sudut pandangnya, cara ngobrolnya, cara apa mengekspresikan itu bisa macam-macam dan saya pengen kalian mengalami itu gitu. Jadi apa namanya eh, nggak mesti sendirian nerjemahin itu karena memang pada prakteknya kadang kita bekerja dalam tim juga kan ya seperti itu. Terus rata-rata overall itu pesannya sudah bisa tersampaikan. Hanya saja mungkin sedikit-sedikit ada yang perlu diluruskan ya. Eh, apa namanya kayak misalnya kotak pos, posto ya, posto itu kalau di Jepang itu masih dipakai. Nah masalahnya kalau di Indonesia itu udah nggak ada. Ada yang pernah lihat akhir-akhir ini kotak pos atau sama sekali nggak tahu kotak pos ya. Dulu namanya itu bis surat, bis mobil bis ya, bis surat namanya dulu. Atau kotak pos ya. Warnanya ya warna orange gitu ya. Ada di dekat kotak pos itu ya ada di dekat kantor pos biasanya ya. Jadi kalau kantor posnya libur ya kita masukkan surat kita ke dalam kotak pos itu ya. Dalam bis surat itu sebenarnya bis surat ya. Nah, karena kondisi kalian juga ada yang tidak tahu dari lahir ya, udah nggak ada gitu namanya kotak pos. Jadi kadang ya outputnya jadi macam-macam. Ada yang hanya menerjemahkannya bukan kotak pos, tapi hanya pos saja. Nah, kalau hanya pos saja itu jadi ngebayanginnya ada kantor pos ya di dalam laut gitu. Jadi apa namanya bisa jadi ada resiko interpretasi seperti itu juga ya. Jadi macam-macam. Sorry. Terus ini juga ada Umi Karano Tayori. Tayori ini juga macam-macam ya penerjemahannya. Ada surat, ada pesan, ada yang lain. Saya lihat macam-macam juga sih. Ada informasi ya. Ada juga apa ya? Kabar dari laut itu juga bagus ya. Mantap. Itu juga bagus sih. Ya, ini sambil kalian baca hasil pekerjaan saya. Ini tapi saya jelaskan lagi ini bukan kunci jawaban. Jadi santai aja. Ya. Siapa tahu ini jadi referensi. Ini juga bisa kabar ya. Sorry. Kabar dari laut. Terus saya kalau kalian perhatikan di sini ada yang saya warnai jadi warna biru. Nah, itu yang biasanya terjadi variasi interpretasi di situ ya. Biasanya yang harus diperhatikan tuh di sini kayak Ohanashi itu bisa kalau saya cerita, tapi ada temennya yang menerjemahkan jadi informasi, ada yang menerjemahkan jadi pembicaraan ya. Tapi ya itu nggak salah. Emang kalau Ohanashi itu ya ada artinya pembicaraan. Misalnya contoh Ohanashi ga arimasu node shosho omachi kudasai misalnya. Tolong saya akan ada pembicaraan sama Shacho jadi tunggu dulu ya misalnya kayak gitu. Ya itu juga bisa diinterpretasikan sorry kesemutan diinterpretasikan menjadi kata pembicaraan begitu ya. Tapi ya yang perlu kita perhatikan kadang ya nggak mesti kalimat itu saja gitu. Kita mesti lihat konteks secara keseluruhan juga gitu ya. Jadi mohon ketika kalian menerjemahkan itu jangan boleh sih fokus ke satu kalimat dulu, tapi akan lebih baik kalau kalian bisa melihat secara keseluruhan dulu, konteks secara keseluruhannya, terus baru menginterpretasikan itu. Karena nanti kalau tidak kita nggak melihat secara keseluruhan, nggak melihat kayak apa itu drone view atau bird eye view gitu ya, melihat dari atas gitu ya secara keseluruhan, eh, ada kemungkinan terjadi ketidakkonsistensian gitu di terjemahannya mungkin ya. Kalau misalnya kita lihat secara dulu keseluruhan itu kemungkinan hasil terjemahan kita konsisten itu akan lebih tinggi ya. Jadi mohon diperhatikan itu juga ya. Kadang ya karena kondisinya susah ya kita hanya bisa memperhatikan kalimat-kalimat yang ada di depan aja kita terjemahin gitu ya. Nah, itu juga nggak apa-apa, hanya saja untuk kedepannya kita juga harus punya ruang di hati untuk melihatnya dari jauh gitu ya. Oh ternyata ini konteksnya nggak begitu formal misalnya ya. Jadi saya bisa terjemahkan dengan gaya bahasa yang santai misalnya ya.
Nanti bisa melihat yang hal-hal seperti itu. Terus Ohanashi ini juga macam-macam sih ya, tapi sejauh ini ya pesannya tersampaikan. Terus Konoposto Wakayama Ken Susamicho no Fukasa 10 meter no umi no soko ni arimasu ya. Jadi kota pos ini ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami Prefektur Wakayama ya. Susamicho no umi wa suion ga takaku, mizu ga kirei de sakana mo takusan imasu. Di sini rata-rata udah baik semua sih. Kadang ada juga yang menerjemahkan kirei ini jadi jernih. Ada, ada juga yang menerjemahkan begitu. Hanya saja ya sudah jadi beda ya, jernih sama kire ini di sini kan bersih ya. Bersih itu bukan berarti jernih kan. Itu juga harus hati-hati ya. Kadang kita kelihatannya sama gitu jadinya, tapi di sini harus bisa mengidentifikasi itu sebagai suatu hal yang berbeda. Terus ada juga ini sonotame. Nah, sonotame ini adalah salah satu bentuk apa namanya setsuzokushi ya atau kata sambung yang mengekspresikan hubungan sebab akibat. Ya, jadi artinya oleh karena itu ya, tapi untuk itu bukan. Tapi kadang ada juga tame yang untuk gitu kan ya. Tapi di sini sono tame karena itu ya. Laut ini populer di kalangan penyelam. Nah, ini juga macam-macam sih terjemahannya ya. Terus kono posto wa umi ni mogutta daibatachi. Nah, ini penyelam yang menyelam gitu ya. Di sini sulit ya pasti ya. Ada juga yang kesulitan di sini pasti. Intinya kan digunakan oleh penyelam yang menyelam ke dalam laut gitu ya. Nah, kalau saya nggak penyelam yang menyelam, tapi ya penyelam aja. Ya penyelam ya menyelam tugasnya gitu kan. Orang yang menyelam gitu. Jadi kalau saya menyingkatnya jadi seperti ini, digunakan oleh para penyelam untuk mengirimkan kartu pos ke teman dan keluarganya. Terus bagian ini juga ini kayaknya mungkin berat ya di sini ya. Mungkin bukan berat sih, agak ribet ya. Umi no naka no posto desu karena kotak posnya ini ada di dalam laut ya. Ire rareru no yang bisa dimasukkan ke dalamnya hanya gitu ya. Dake des cuma hanya kartu pos khusus gitu ya. Yang tahan air intinya kan gitu ya. Yang tahan air intinya begitu. Tapi ada juga yang mahasiswa yang menerjemahkannya masih ada unsur literal translation ya kayak saya nih ya. Yang kuat walaupun terkena air gitu. Ini juga ya nggak apa-apa, bukan berarti jelek ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada tapinya, sorry. Gitu ya macam-macam. Terus posto ni irerareta hagaki wa jimoto no daiba ga mainichi umi ni sorry umi ni mogute hatsumemas. Nah ini juga para penyelam menyelam terus mengumpulkan gitu ya. Kalau saya seperti ini. Para penyelam lokal ya Jimoto no Daiba mengumpulkan kantor pos dari dalam kotak pos ini setiap hari gitu ya. Atau di sini juga ada yang seperti ini. Ini alternatifnya ya. Kartu pos yang dimasukkan ke dalam kartu pos ini dikumpulkan oleh penyelam lokal yang menyelam ke dalam laut setiap hari. Jadi ada penyelam yang menyelam gitu ya. Nah, itu juga. Ini alternatif sih, bukan berarti jelek ya. Tapi ya kalau ada penyelam-menyelam itu ya kayak ya nggak efektif gitu sih kalau menurut saya. Terus terakhir, soshite susamicho no yubinkyoku kara zenkoku ni okurareru toいうことです. Nah, ini kalau saya pakai ke seluruh penjuru negeri. Ada juga pernah ada mahasiswa yang menerjemahkan ke seluruh penjuru negara. Nah, ini kalau negara itu udah beda ya, ke berbagai negara berarti maksudnya. Kalau penjuru negeri itu ya di dalam negeri ini ke berbagai arah gitu ya maksudnya. Kira-kira itu sedikit feedback dari saya. Mohon maaf tidak bisa saya sampaikan satu-satu di hasil pekerjaan kalian ya. Kira-kira ada yang mau berkomentar dulu atau bertanya silakan mengenai UTS. Oke, tidak ada. Oke ya, serius ya nggak ada ya.
Oke, baik. Terus selanjutnya minggu kemarin itu mohon maaf saya tidak bisa sinkron seperti hari ini ya karena ada lomba pidato dan alhamdulillah lombanya kita bisa juara satu Unsada ya, alhamdulillah bisa juara satu ya. Itu pesertanya 10 orang. Ini yang tahun lalu juga ada di sini pesertanya, mana nih? Ada nggak Yohanes? Yohanes nggak ada ya? Yohanes itu peserta tahun kemarin, tahun 2020 ya. Itu kondisinya sama online ya, jadi apa namanya nggak bisa apa namanya langsung gitu pidatonya. Nah tahun ini juga online. Eh, Alhamdulillah bisa menang ya juara satu. Itu lawannya berat-berat. Waktu Yohanes itu lebih berat lagi. Ya jadi saingannya lebih berat lagi waktu Yohanes. Sekarang yang tahun ini juga lumayan ya. Semua selain Unsada itu semua mahasiswa universitas negeri ya. Jadi dari UGM, UI, UNAIR, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Udayana ya, terus UPI Bandung, terus Unpad, alma mater saya kebetulan, tapi saya nggak dukung Unpad. Terus siapa lagi ya? Eh, Universitas Negeri semua, Universitas Sumatera Utara, terus Universitas Hasanuddin di mana tuh Hasanuddin di Sulawesi ya kalau nggak salah. Sama Unsada. Jadi yang swasta tuh Unsada. Makassar saja. Makassar ya. Oke oke. Ya jadi yang swasta tuh Unsada doang dan kita alhamdulillah bisa istilahnya bisa apa menang dari semua mahasiswa negeri ya. Keren banget. Keren banget. Siapa sih yang bimbingnya? Sepertinya yang barusan berbicara. Wah, ada Teguh nih. Teguh udah sampai ya di Jepang ya, alhamdulillah. Penampakannya gimana dong, Teguh? Ini Teguh Alhamdulillah Sensei lumayan. Alhamdulillah. Gimana ya? Saya masih di hotel soalnya Sensei. Di Belum hotel ya kemana-mana. masih itu Iya, berarti ya. ya sampai hari Minggu. Belum bisa keluar ke mana-mana. Iya, belum bisa jalan-jalan. Wih, belum bisa jalan-jalan Teguh. Alhamdulillah semoga Teguh. nggak bisa pulang tuh ya, biar lama tuh di Jepangnya. Iya udah langsung ini aja skripsi lah di sana lah. Aduh, amin Kuliahnya Sensei. sidangnya Amin. online gitu. Nggak apa-apa. Kan ada Omikron gue, jadi ntar lama lagi pulangnya. Iya, bisa 2 tahun ya Pak Jadi ya. sempat dapat Kerja kan dulu ya. kali ini. Bisa kerja dulu di sono. Ya, alhamdulillah Teguh ini dapat beasiswa Max ya, mau buka Gakusho ya, keren banget. eh ya semoga nanti Teguh bisa banyak cerita ya di sana, nanti bisa bisa sambil jalan-jalan gitu bawa HP-nya gitu ya, kemana gitu ya, memperlihatkan Amin Sensei, lingkungan. semoga. Sip sip, terima kasih ya. Iya jadi alhamdulillah kemarin kita bisa menang ya. Terus oleh karena itu saya memberikan tugas. Tugasnya gimana? Nyebelin atau gimana ngerjainnya? Stres. Bikin itu ya, semacam subtitle gitu ya. Ya nerjemahin sih. Tapi saya pengen nanti dari hasil pekerjaan kalian mau saya tempelin itu sebagai subtitle. Ini ya. Untuk sekarang itu di Google Classroom-nya itu ada sudah saya nilai ya. Sudah saya nilai. Tapi yang ada yang belum ngumpulin. Nah itu nggak apa-apa, santai aja. Nanti silakan kalau ada sudah bisa kerjakan secepatnya. Ya secepatnya kumpulin, disubmit aja, nggak apa-apa. Ya. Belum neken tombol serahkan Sensei. Nah loh, ya serahkan diri Anda. Oke ya, jadi ini kemarin kalian kerjakan ya. Kita dengerin dulu ya. Pertama saya pengen dengerin dulu gimana nih kesannya habis ngerjain ini, stres atau
ada benih-benih dendam ke saya gimana? Capek Kayaknya saya capek. benih dendam mulai Capek, muncul. makasih. Ada yang bisa cerita Ya, lagi? Kenapa? itu yang isinya ngomongnya pelanan dikit gitu bisa. Oh iya, nanti saya sampaikan ya. Ada lagi silakan yang mau cerita. Ayo dong, yang lain dong. Gimana nih? Lebih banyak Mungkin menguras ini waktu Sensei meskipun 7 menit tapi kalau dibikin naskah transkripnya itu panjang banget sih. Ya, makasih. Ada yang chat juga nih. Ada beberapa kata yang nggak nangkep Sensei. Oke, ada yang kecepatan sama timestampnya harus diulang berkali-kali. Ya. Jadi kenapa saya minta kalian ngerjain itu? Karena dulu saya pernah dapat kerjaan seperti itu. Waduh, balas dendam kayaknya. Bukan balas dendam. Namanya, oh ini bagus buat pembelajaran. Jadi saya pikir, oh ya udah saya bikin video aja sendiri terus kerjain, minta tolong subtitlenya ke mahasiswa gitu kan. Jadi sasaran ini. Dulu saya pernah ngerjain iklan Honda, iklan mobil-mobil deh pokoknya. Itu sama seperti kalian yang kerjakan ya, jadi pakai timestamp gitu terus diterjemahin gitu. Ada yang nggak ketangkep ya, berkali-kali saya ulang-ulangi itu nggak, ini apaan gitu ya. Ya dari Kiki, untung ada visualnya sih, jadi bisa ngira-ngira betul ya. Jadi kalian masih tertolong ada konteksnya. Nah kalau saya iklan dulu, iklan itu udah kadang di luar konteks, nggak bisa ngebantu ya konteks visualnya itu ya. Jadi kadang tuh bener-bener diulang lagi gitu ya. Sampai akhirnya putus asa gitu. Udah menyerah gitu, terus minta tolong temen orang Jepang gitu. Ini apaan sih gitu ya. Kadang begitu dulu. Dulu pernah nerima pekerjaan seperti itu dulu beberapa kali ya lumayan. Dulu itu hitungannya per karakter. Saya lupa berapa, tapi dihitung per karakter itu berapa gitu, nanti dikali berapa, jadi bukan per lembar gitu ya. Ada hitungan kayak gitu. Satu karakter berapa ya? Saya lupa 10 atau 20 yen kalau nggak salah. Karakter jadi Sensei. Kenapa? Iya, satu karakter jadi. Betul. Bahasa Bahasa Jepang, target. bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Indonesia berarti bukan karakter itu kata ya, per kata. Sorry, salah ini. Wah, berarti saya cari yang gratisan ini ya. Bukan. Bukan, ini yang gratisan yang mana nih? Pembelajar gitu. Dia dulu ada kerjaan kayak gitu, jadi per kata ya dihitungnya berapa gitu, waktu itu saya lupa. Jadi saya berharap kalian juga bisa punya pengalaman sama seperti saya gitu. Siapa tahu ke depan ada pekerjaan yang sama ya. Betul, nerjemahin manga Sensei ya. Kalau komik saya nggak pernah. Pernahnya novel, light novel pernah. Kalau komik itu saya pernah ikut ujiannya pernah ikut tes ya di Gramedia waktu itu tahun berapa ya, 2000 berapa, udah lama banget. sama Berta Sensei, tahu nggak Berta Sensei? Tahu Sensei. Nah, saya Berta Sensei sama kanji, ya? sama teman-teman saya itu ikut ujian nerjemahin komik, kita dikasih beberapa lembar suruh nerjemahin, yang lulus Berta Sensei. Saya lewat. Ya. Saya waktu itu dapat kerjaannya jadi light novel dari dari teman saya, akhirnya dapat. Terus saya kerjain sedikit-sedikit. Tapi ya kalau ingat-ingat lagi sekarang kayaknya terjemahan saya memang apa ya? Waktu itu ya masih ya masih mungkin kalau saya jadi editornya Newbie. nih apaan nih gitu. Masih newbie ya. Newbie. Ya, sekarang juga masih newbie sih. Ya, jadi sekarang udah pemula. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Mungkin ada dari bagian dari video ini yang perlu diperhatikan ya. Ohayou gozaimasu, minasan. O genki desu ka? Dharma Persada Dayaku Nihongo Nihon Bunka Gakka no Mimin desu. 今日は、皆さんを
ダルマプラサダ大学のキャンパスをご案内いたします。よろしくお願いします。日本語で案内しますので、勉強している皆さん勉強しながら、耳の、ご案内を聞いてくださいね。よろしく。では早速ダルマプラサダ大学に入ってみましょう。Nah ini, kalau kalian perhatikan sebenarnya Sasoku Dharma Prasada Dayaku ini Haite Mimashou itu sebenarnya bahasa Jepang yang salah loh. Harusnya gimana coba? Ada yang tahu? Itu sebenarnya salah. Sasoku Dharma Prasada Dayaku ini Haite Mimashou itu salah. Harusnya Sasoku Dharma Prasada Dayaku Airimashou. Ikimashou ka? Dharma Prasada Daigaku no campus ni haite mimashou gitu harusnya ya. Jadi kalau masuk ke Universitas Dharma Prasada itu interpretasinya kalau di telinganya orang Jepang, universitas ya. iya bisa Daftar macam-macam ya. ya, bisa meluas. Nah, tapi kalau kita ngedengernya itu oke-oke aja karena kita terbiasa dengan ekspresi yang maknanya tuh luas-luas gitu. Seperti hati kita luas ya kan, bisa nerima orang apa aja dah pokoknya diterima gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kadang kita juga interpretasinya itu tidak bisa pas karena kita lebih sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang memaknai satu kata tuh bisa dengan berbagai macam hal gitu. Maknanya medan maknanya itu luas gitu. Beda dengan bahasa Jepang yang kalau misalnya untuk orang Indonesia itu banyak gitu ya. Nah kalau orang Jepang tuh ya harus gini, ada bercabang. Untuk yang ini ada sendiri cabangnya, untuk yang ini ada sendiri, untuk yang ini ada sendiri ya. Makanya muncul untuk kata menjual aja udah banyak. Ada yang kalian tahu apa kata menjual? Urimas, apalagi hambai shimas, apalagi tuh menjual, apalagi ya ada sebenarnya, atau membeli juga macam-macam ya, kaimas, kaimotomemas, apalagi konyu shimas, ada lagi apa tuh, ada lagi nggak yang BNI ya. Sip-sip nanti Intan kita lihat ya. Jadi kita terbiasa dengan ekspresi yang satu kata itu bisa digunakan untuk macam-macam. Sementara dalam bahasa Jepang itu enggak seperti itu. Untuk macam-macam itu punya masing-masing bahasanya gitu, spesifik gitu ya. Nah, itu masalah kita di situ. Nanti pengaruhnya itu ketika kita yang menginterpretasi bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya. Mungkin itu lebih mudah sih. Mungkin sebaliknya ya, kalau sebaliknya susah. Kita lanjut dulu ya. Yang mau coret-coret silakan boleh. ここにちょっと黄色い看板がありますね。ちょっとya, ここに黄色い看板がありますね. Ada papan reklame gitu ya, warna kuning. 見ましょうか。はい。ダルマプラサダ大学の中にある学部です。文学部、経済学部、工学部、海洋工学部、あと大学院もあります。大学院は再生可能なエナジーっていう。Ya, di situ saya ini ya. Sebenarnya saise kanona energi gitu ya, harusnya energi. Jadi pasca sarjananya ini sudah kebaca ya, energi terbarukan. Nah itu juga pasti sangat membantu waktu nerjemahin ya. Daigaku ini desu. Hai, ii desu ne.
はい、今、ダルマパサド大学のキャンパスの中にいます。ここは何という建物でしょう。インドネシア語でレクトラと言います。日本語で何と言いますか？日本語で、本部うるさいですね。日本語で言うと本部管理棟という建物です。Ya, Hombu Kang Rito ya. Ya rektorat kalau diterjemahin ya. Rektorat aja. はい、いいですね。はい、本部管理棟の隣に、まず警備員さんの部屋があります。そして売店があります。売店です。はい。売店itu apa? Toko Toko sensei. ya, toko. Sebenarnya itu koperasi sih. Itu di mana sih sensei? Mas saya nggak tahu sensei. Ada. Pas begitu masuk itu. Mungkin udah nggak pernah ke kampus lagi kali ya, jadinya lupa. Untuk yang lupa Kalau sekarang. Sabtu. Sabtu tutup ya. Oh, Oh, pantas. pantas aja nggak pernah lihat. Ya nggak pernah tahu Sabtu tutup. Oke. Jadinya Sebenarnya Mahal. bisa beli makanan apa di situ ya sebenarnya. はい、あとあそこにモスクがあります。はい、ちょっと歩いてみましょう。カメラがちょっとあまり安定してないんですけど、我慢してくださいね。ちょっと付き合ってください。はい、本部管理棟です。あ、ダルマパサダのロゴですね。緑が多いですね。涼しくて気持ちいいです。いやー、耳もここで、快適に仕事しています。Ya, tadi ada trouble di mic-nya ya. Midori ga oi desu gitu ya. Midori itu maksudnya merujuk ke Pohon. pohon-pohon ya, banyak pohon ya. Tumbuhan. Betul. Jadi Midori ga oi itu maksudnya ya banyak tumbuh-tumbuhan gitu ya, banyak pohon gitu ya. Banyak yang ijo-ijo, itu bisa nggak? Bisa. Banyak yang ijo-ijo. Nanti interpretasinya kita traveling kemana-mana ya. Kita lihat lagi. Hai, ここは大学のホールですね。銀行がありますけれども、BNI という銀行がありますけれども、今はコロナで閉まっています。Bagian ini bukan ya, Intan? Bukan kayaknya. はい、もう少し行くと、なんか高い建物じゃないか。なんでしょう、ここは。これは何でしょう。日本語で何て言いますかね。日本語で、ウォールクライミング。はい、di sini juga saya salah ngobrol ya. Bukan wall climbing tapi kebalik climbing wall harusnya. でしょうか。ここで皆さん、クライミングの練習ができますね。いいですね。とても高いです。素晴らしい。耳も登りたくなります。あちらには、バスケットボールのコートがあります。バスケットボールのコートがありますよ。はい、あちらにあります。銀行ですけど、やっているみたいです。はい。Di sini kali ya. Jadi ternyata itu banknya udah beroperasi.
Dia udah buka Iya. gitu. Pertama kan Itu saya ada bilang, sapanya sensei. iya. Saya tanya ke satpam ya, Pak buka Pak, iya buka katanya. やっているみたいです。はい。営業してるみたいです。 Eigyo ya, eigyo suruh eigyo shiteiru itu beroperasi ya. はい。皆さん、銀行に用がある皆さん、ぜひ、 Nah, gingo ni yo ga aru minasan. Maksudnya yo itu apa? Ada yang tahu? Urusan. Urusan Urusan. ya. Yoji no yo ya. Betul betul. ダルマパサダ大学の銀行、BNI 銀行にお越しください。やってるみたいです。はい。今、モスクの近くにあります。います。モスクのあっち側には、バスの、なんでしょう、バスの、停留所があります。停留所じゃないか。バスの車庫ですね。はい。 Garasi ya maksudnya. モスクです。今見えている建物は、言語文化学部の建物です。はい。いいですね。緑が多いですね。いい感じです。ここが先 Nerjemahin ikan jides itu gimana kalian? Terasa nyaman sensei. Rasanya nyaman gitu ya. Yang lain gimana yang lain? Halo? Ada yang chat nih. Jadi good mood. Oke. Yang lain gimana dong? Jadi enak. Jadi Apanya Pak Malik? ayo yang lain gimana dong? Terkesan baik gitu, Bu. Terkesan baik. Terlalu formal ya, terkesan baik. Iya. Ikan jenis nih asik ya. Gitu gimana? Ya, kira-kira gitu. Halo Mas Malik? Nggak jadi. Nggak jadi. Ya, oke sip. 先ほどの、本部管理棟ですね。レクトラですね。 Gimana? Oh bukan kali. はい。ここからの、見えている本部管理棟のなんていうんですかね、景色が一番好きです。いいですね、皆さん。本部管理棟です。あとあちらは、大学のホールですね。そして今見えているのは工学部の建物です。工学部。そして工学部の隣に海洋工学部の建物があります。はい。今工学部の建物の前にいますけれども、工学部の建物の前には、言語文化学部の建物があります。でその隣に経済学部の建物があります。あちらには少しちょっとなんていうんですかね、公園みたいなところがありますね。やっぱり、緑が多くて気持ちいいです。はい、今日は少し大学の、ダルマプラサダ大学の、キャンパスをご案内ちょっとしました。皆さんどう思いますか？学生も、ですね、オンライン授業で疲れていると思いますけれども、暇な時はぜひ遊びに来てください。耳に会ってください。寂しいです。では皆さんまた次の、コンテンツにまたお会いしましょう。ではまた失礼します。またね。 Ya. Sabishi des itu diterjemahinnya gimana tuh?
Kesepian. Kesepian. Kesepian des gitu ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Oke, sip. Tadi kira-kira itu gambarannya. Jadi walaupun 7 menit, tapi kalau udah dibikin kayak jadi gengko itu jadi lumayan banyak ya. Yang sekarang belum submit siapa aja? Ada banyak nggak? Oke, nanti kalau udah ini apa namanya, silakan dikerjakan ya. Nah, masalahnya hari ini saya mau kasih tugas lagi. Oke. Siap. Siap. Tapi gini, nanti kalau untuk yang mahasiswa yang belum mengerjakan, ini pesan untuk mahasiswa yang nggak nonton juga ya, yang nggak ikut sinkron maksudnya. Untuk mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas menerjemahkan video perkenalan kampus Unsada, itu bisa ditunda dulu pekerjaannya. Silakan fokus ke pekerjaan yang hari ini akan saya sampaikan. Oke ya, itu silakan dipahami. Nanti kalau hasil pekerjaan yang hari ini saya sampaikan udah selesai dan atau di waktu mengerjakan tugas yang hari ini saya sampaikan itu kalian ada ruang di hati buat mengerjakan tugas yang sebelumnya, silakan. Leto dong, leto. Apa tuh? Ruang di hati. Iya, kalau saya selalu menggambarkan itu selalu ruang di hati ya, karena memang begitu kenyataannya. Iya nggak sih? Kadang sekarang nih kalian nih akan Ya, Sensei. ada ikut masing-masing ya, ikut kuliah online. Tapi ruang di hati kalian untuk kuliah ini itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil ya kan. Nah itu Bagus ya. Kok ya jadi alhamdulillah kalau sudah ada ruang di hatinya untuk mata kuliah. Kalau belum ada ya mungkin belum rezeki saya. Semoga nanti ada pas nonton rekamannya ya. jadi tambah isi dong. Sabishi sabishi. Ya, oke. Jadi saya langsung aja ya terangkan tugas selanjutnya itu adalah menerjemahkan. Nomor video. Kenapa? Bukan. Menerjemahkan artikel koran. Buset. Buset ya. Tapi ya nggak sendiri-sendiri, santai. Ya, itu buat UAS ya. Kagak. Masih jauh Kirain. Pak Malik. Masih jauh Pak Malik. Udah jauh Iya. banget pikirannya ke UAS. Oke. Soalnya Lulus Sensei. Kenapa? Ya, jadi ini proyek untuk selanjutnya. itu halaman depan semua Sensei. Kagak, santai dulu. Oh iya. Di sini ada 8 halaman, bukan berarti kalian menerjemahkan 8 halamannya semua ya, santai dulu ya. Jadi gini, Itu halamannya puyeng. di kelas ini itu jumlah orangnya ada 30 berapa? 37. Berarti 37. Bentar. Saya nggak pinter ngitung, jadi harus pakai kalkulator. 37. Ya. 37 bagi 37 bagi 37 bagi salah 37 bagi Koran saco saya nih. iya Dia aja suruh nerjemahin ya. Dia nggak ada kerjaannya juga deh, biarin lah. Manfaatkan Pak Malik, manfaatkan. Iya, ntar saya suruh kerjamain ke bahasa Inggris gitu, biar saya ada kerjaannya juga dikit. saya bagi ke 12 satu kelompok 3 orang gimana? Oke. Itu paling Oke. efektif sih kalau menurut saya ya. Jadi satu orang Kelompok UTS kemarin ya Sensei? ya
Terserah sih kalau pembagian kelompok itu saya serahkan ke kalian masing-masing karena apa ya? Ya nggak terlalu ini ya. Kalau random juga nggak apa-apa sih. Tapi saya minta silakan kalian bisa melobi-lobi ya, ngobrol-ngobrol sama temennya. Silakan membentuk satu kelompok 3 orang. Tapi karena 37 orang berarti ada satu kelompok yang 4 orang gitu. Ya, oke. Terus setelah terbentuk kelompok ini ya, silakan berkumpul, berunding ya untuk menentukan artikel mana yang akan diterjemahkan. Jadi satu artikel. Jadi tugasnya kelompok ini adalah menerjemahkan satu artikel dari koran 8 halaman ini. Pilih salah satu. Yang paling pendek. Silakan. Oh, berarti Terserah. berbeda kelompok sama artikelnya tidak apa-apa, Sensei. Nah, saya berharap sih semua bisa menerjemahkan artikel yang berbeda. Artikel iklan masuk artikel apa gimana? Itu satu artikel itu ini Sensei. Satu lembar itu enggak kan? Enggak. Itu Ini beda-beda. kayak di sini nih ada 1, 2, 3 artikel. Sensei Firman bagian yang jalan-jalan, Sensei. Ya, jadi Tanggal berapa, Sensei? kenapa? Tanggal 7 ya? Apanya? Itu Jakarta itu. Timbunnya. Tanggal 7 Nanoka. minggu kemarin ya. Minggu ini berarti ya. Itu tuh. Saya yang ini aja nih, corona apa tuh? Iya nanti. Jadi Oh, silakan. belum. Ini kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lebih lah, 12 lebih ya. Jadi silakan yang mau yang pendek boleh, yang panjang boleh. Semakin panjang semakin banyak belajar ya. Nilainya. Oh, bukan. Ya, saya mempertimbangkan itu juga sih. Jadi kalau kerjaannya banyak ya pasti rewardnya juga besar sih, saya pikir ya. Jadi silakan nanti Kalau aja ntar dibuat UAS ya. buat kalau iya siapa tahu ya. Jadi ini proyek kita menerjemahkan Jakarta Simbung ya. Satu kelompok satu artikel. Terus apa namanya? Silakan kalian bekerja secara berkelompok. Nanti minggu depan kita bahas apa kendala kalian. Seminggu. Harus Minggu. 1 minggu bersambit itu Sensei. Gini, saya pengennya sih kasih deadline begitu ya, seminggu gitu, seminggu. Tapi pasti ada juga yang nerjemahin banyak seminggu. kan ya. Jadi saya juga ya nggak terlalu, saya tentuin, tapi silakan kerjakan sampai maksimal. Syukur-syukur selesai. Kalau nggak selesai ya nggak apa-apa, ceritain aja kendalanya gimana gitu ya. Tapi ya usahakan maksimal gitu maksud saya. Bisa nangkep? Bisa. Bisa, ya oke. Jadi kita tentuin dulu kerjaannya ini seminggu, nanti kalau lihat progresnya ya, semoga sih bisa selesai. Tapi kalau enggak ya nanti kita bahas kenapa nggak selesainya gitu ya. Oke, sampai sini bisa memahami pekerjaannya? Saya pikir sudah Bisa, jelas Sensei. ya, jelas ya. Jadi hari ini saya juga nggak lama-lama, sampai di sini aja sih. Ada yang mau berkomentar atau bertanya dulu silakan. Oke, jadi tidak ada ya. Jadi nanti setelah ini saya akan terbitkan Google Classroom yang baru ya, yang keempat berarti. Nah, untuk mahasiswa yang belum mengerjakan tugas ketiga, itu santai aja. Silakan fokus dulu ke yang ini. Nanti setelah yang ini ada ruang sedikit di hati, bisa kerjakan tugas yang ketiga, silakan selesaikan dan submit. Format ininya Sensei, penulisannya. Format tulis ulang. penulisannya standar aja, yang Microsoft Word gitu. Oke. Sama yang kayak tampilan koran, enggak? Ya, Bisa lu. itu nanti aja.
Nanti saya pengennya sih niatnya ya bikin proyek, bikin Jakarta Simbung versi Indonesia gitu. Buset. Mantep itu. Udah ikut. Ya siapa tahu ada yang di sini yang bisa nge-layout ya, jadi bisa bikin persis kayak gini tapi bahasa Indonesia. Suruh ke kiri ke kanan. Ya enggak, repot nanti. Bacanya bingung tuh. Ya, oke. Sampai sini sudah ya, berarti tidak ada yang bertanya atau berkomentar. Kalau tidak ada ya sudah saya cukupkan sampai di sini ya. Sebelum saya tutup, ada lagi silakan. Masih ada kesempatan ngobrol. Barangkali mau komplain ke saya silakan. Nggak ada yang komplain. Oke deh. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang komplain, tidak ada pertanyaan atau komentar, hari ini sampai di sini saja ya. Saya berusaha memahami bahwa mahasiswa kelas karyawan itu macam-macam. Sekarang macam-macam, lebih macam-macam lagi karena ada kelas reguler yang ikut kelas karyawan gitu. Waduh. Waduh. Jadi lebih kompleks lagi gitu ya. Kok bisa gitu Sensei? Iya, memang bisa. Kalau kelas karyawan ikut reguler bisa juga ya? Bisa berarti. Iya. Tapi resikonya paling tua kali ya? Iya. Pak Malik udah ikut kan, Pak Malik? Resikonya paling tua, terus kalau udah offline gawat itu. Iya. Kalau offline gawat. Makanya saya berharap biar cepat kelar deh. Soalnya Kaiwa saya ikut kelas reguler. Nah, semester ini sih masih aman kayaknya. Semester depan gimana Sensei? Nggak tahu tuh. Nah lo Teguh. Iya, semoga ntar Teguh Online ini aja lah Sensei. Tapi ini bukan ini ya, bukan saya dengar doang dan bukan fakta ya, nggak tahu itu. semester depan offline katanya. Ada kemungkinan kelas karyawan itu mungkin bisa online. Online seterusnya. Alhamdulillah. Tapi Ya, dulu, sangat baik. aduh gawat ini. Sensei, kami mendukung. Iya, 100%. Saya tahu kelas karyawan mungkin ada yang udah nyaman dengan ini ya. Tapi itu bukan berarti udah Nyaman banget. bukan jadi keputusan ya. Ini baru saya dengar doang. Tolong jangan disebarkan. Kira-kira yang bisa di lobby siapa Sensei? Ntar saya yang lobby nih. Nanti saya yang lobby dah. Saya sendiri yang lobby buat kalian. Ya. Sip, Sensei. Apa kita perlu ketemu di IQ Seng? Apa di mana? Jangan. Oh jangan. Kayaknya Pak Malik mau melancarkan aksinya. Enggak gini. Kelas karyawan itu sangat berkaitan erat sama sejarah kerja saya. Kelas karyawan itu berdirinya pas banget waktu saya bertugas sebagai kajur dulu. Pertama kali ya, tahun 2000 berapa itu. Oh. Jadi baru pertama kali. 2004 dulu belum ada kelas karyawan Sensei ya? Iya, belum ada. Ya, jadi hubungan saya sama kelas karyawan itu iya. Oh gitu. belum ada 2004. Waktu itu mau kuliah di situ nggak ada. Iya. Ada kelas malam. Aduh, saya kerja masih jadi kuli, jadi susah dah. Iya. Oh, sekarang nggak jadi kuli ya? Oh, sekarang ini Sensei udah pegang kunci. Beda itu Sensei sekarang mah. Sekarang di belakang meja. Asik. Pegang hidupnya. Jadi Ngumpet. Pegang hidupnya kuli ya. kerjanya di belakang meja. Ngumpet ya Pak Malik ya di bang meja. Sip. Iya, apa sejarahnya itu pendiriannya ya banyak sekali berkaitan sama hidup saya gitu. Jadi ya nanti saya coba lobby ya. Semoga bisa. Oke. Udah deh. Itu aja dari saya ya. Makasih banyak atas kerjasamanya. Kalau misalnya pada saat pengerjaan ada timbul kesal sama saya, ada benih-benih dendam, mohon komunikasikan ya, jangan sampai itu disimpan sendiri. Kasih tahu ke saya bahwa kalian punya kekesalan seperti ini sama saya, itu boleh ya, nggak apa-apa. Saya juga kadang sama mahasiswa ya, kalau ada kesel ya saya sampaikan gitu. Jadi saya berharap kalian juga bisa begitu ke saya ya. Ini kan kita namanya pendidikan itu susah. Gimana caranya orang bisa terdidik itu susah. Saya juga belum tahu apakah saya ini udah cukup terdidik atau belum, kan kita nggak tahu. Siapa yang menilai juga nggak tahu. Yang menilai juga perlu dinilai mungkin. Pusing kan.
Ya, pokoknya dalam kondisi kayak gini kita bisa saling berkomunikasi ya, ngobrol ya, terus senang banget saya bisa berinteraksi sama kalian ya. Pendidikan itu nggak mesti dari saya banyak belajar dari kalian, banyak apa namanya banyak sekali ya pembelajaran yang saya ambil setiap semester itu dari mahasiswa. Jadi kita belajar bareng. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Otsuka sama desu. Bye bye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sensei. Ya, jaga kesehatan ya. Masai. Waalaikumsalam. Demo. Demo apa sih? Demo. Nah ya.